Dalam rangka peringatan ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan uang rupiah edisi khusus, yakni pecahan Rp75.000. Uang yang diterbitkan dalam jumlah terbatas ini kemudian menjadi perbincangan netizen di media sosial. Salah satu hal yang menjadi perbincangan adalah pakaian adat yang ada di gambar uang tersebut. Sebagian netizen mempertanyakan asal pakaian adat tersebut. Bahkan ada yang menuding bahwa pakaian adat tersebut berasal dari negara Cina. Namun dari hasil penelusuran, pakaian adat yang diperbincangkan adalah busana adat suku Tidung, Kalimantan Utara. Topi khas yang ada di gambar uang tersebut biasanya dipakai oleh para pengantin pria suku Tidung. Bermaksud untuk bisa menghadirkan uang dengan pecahan baru sebagai salah satu simbol perayaan ulang tahun dari Republik Indonesia, tapi malah menjadi polemik, kemudian juga menuai pendapat di kalangan netizen yang begitu ramai dibahas. Nah, ini apakah betul pakaian adat yang memang tertera terpampang di lembaran uang kertas pecahan Rp75.000 yang merupakan edisi spesial, edisi khusus ulang tahun Republik Indonesia, ini merupakan pakaian adat dari Tidung? Ini kita akan mengkonfirmasi karena sudah bergabung dengan kita narasumber, yaitu Datuk Nobek selaku budayawan Tidung, Tarakan, Kalimantan Utara. Selamat malam Datuk Nobek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Waalaikumsalam. Kembali assalamualaikum untuk penonton dimanapun Anda berada. Baik. Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita budayawan Mas Pri GS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Pri. Waalaikumsalam Putri, selamat malam. Sehat Mas Pri? Alhamdulillah. Baik, nanti sebelum kita berbincang dengan Mas Pri untuk melihat ini sikap masyarakat kok seperti ini, artinya terus menyoroti perbedaan-perbedaan yang ada dan juga bahkan memancing polemik, ini kemudian mungkin Datuk bisa lebih dulu bercerita kepada kami, betulkah gambar anak menggunakan pakaian adat yang tertera di uang pecahan Rp75.000 ini, Datuk, ini merupakan pakaian adat Tidung, Datuk? Ya, kalau jawab singkatnya itu benar sekali begitu. Salah satu bentuk busana adat suku Tidung pesisir di Kalimantan Utara. Baik. Ya, silakan dilanjutkan penjelasannya. Mungkin ini biasanya digunakan dalam bagian seremoni apa, kemudian mungkin bisa dijelaskan kostumnya dan juga hiasan yang ada di atas kepala yang digunakan, Datuk. Ya, jadi busana tersebut adalah bagian dari busana pengantin. Salah satu bentuk busana pengantin suku Tidung, seperti yang dipakai dalam foto tersebut. Nah, di foto tersebut terlihat hanya bagian dada ke atas, dan lebih cenderung yang banyak terlihat adalah semacam topi yang dalam bahasa Tidung, bahasa aslinya itu disebut jamong. Jamong yang dipakai di situ sebetulnya itu bukan busana pengantin, tapi busana untuk pengapit pengantin. Nah, jadi biasa pengapit pengantin itu memang kanak-kanak. Jadi ada ciri, memang sangat mirip dengan busana pengantin, tapi ada ciri. Kalau yang dipakai itu adalah busana untuk pengapit pengantin, memang biasa dipakai oleh anak-anak untuk menjadi pengapit itu. Baik, ini kemudian masyarakat saat melihatnya mengira bahwa yang dikenakan oleh anak tersebut dalam gambar tersebut ini merupakan baju Cina, Datuk, dengan hiasan kepala seperti itu. Apakah memang ini ada kemiripan dengan baju Cina yang mungkin biasa kita lihat? Atau mungkin Datuk bisa menjelaskan makna dari penutup kepala ataupun hiasan mahkota di kepala itu yang digunakan? Ya, jadi kalau hubungan dengan Cina, setahu saya zaman busana itu mulai ada, tidak ada hubungan saya kira, sebab pada awal keberadaan busana itu suku Tidung sudah menganut agama Islam begitu. Nah, sudah tentu budaya Islam ini sangat berpengaruh di mana-mana. Nah, kemudian nama dari jamong itu biasa disebut jamong Punsok Melaka.
Jamong Tusuk Melaka artinya mahkota buah nanas. Jadi image-nya ke sana. Saya kira kalau dikaitkan dengan Cina ini mungkin dipaksa lah yang menyamakannya, atau karena mungkin arah pengambilan foto itu jadi image-nya seperti Cina gitu. Tapi saya sendiri sampai hari ini lihat itu tidak ada hubungannya sama Cina sama sekali bentuk itu. Karena saya tahu persis apa latar belakangnya, kemudian apa motif-motif ornamen yang ada di jamong yang dipakai itu. Di sana ada motif yang melambangkan telur, kemudian bunga sebagai lambang tumbuhan. Telur tadi yang bermakna merupakan bibit, karena orang yang menikah atau kawin itu nanti akan menghasilkan bibit orang baru. Kemudian dengan motif bunga, dedaunan, ini melambangkan sesuatu yang hidup, tumbuh, berkembang, begitu. Itu yang dimaksud. Jadi saya kira tidak ada filosofis Cina di dalam busana yang kita bicarakan itu. Saya kira itu Mbak Putri. Baik, Datuk. Terima kasih informasi yang sudah disampaikan mengenai baju adat dari Tidung. Nah, ini mungkin Mas Oni Wijanarko selaku Kepala Departemen Komunikasi BI juga bisa menjelaskan, Mas Oni, bahwa ini kan awalnya niatnya dengan mengangkat gambar-gambar baju-baju daerah ini bisa meningkatkan juga ataupun membuat masyarakat semakin tahu keberagaman kekayaan Indonesia. Tapi kemudian tanggapan masyarakat seperti itu, Mas Oni. Ya, Mbak Putri, selamat malam, Pak Pris, Pak Datuk. Kami mungkin bantu menjelaskan, memang mungkin masyarakat melihat bentuk dari anak ini ya, tetapi memang sebenarnya ini tidak hanya pakaian adatnya yang digunakan itu asli dari Indonesia, namun anak-anaknya sendiri, itu anak-anak Indonesia yang ada di daerah masing-masing. Jadi betul-betul ini dalam negeri semuanya, dan ini untuk menggambarkan kebinekaan, memperteguh kebinekaan kita. Memang uang ini dicetak itu 25 tahun sekali dalam rangka uang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Jadi ini istimewa, dan di situ itu sebenarnya ada filosofinya, ada 3M di sana. Tema besarnya. Yang pertama, mensyukuri kemerdekaan. Kalau lihat di gambar depannya kan ada gambar bendera merah putih dikibarkan dengan proklamator kita Soekarno-Hatta. Dan yang di belakang itu ada gambar anak-anak dari berbagai daerah asli Indonesia. Seperti yang dijelaskan Pak Datuk tadi, terima kasih. Memang itu ya ada dari Kidung, tapi orang salah sangka kali. Itu untuk memperteguh kebinekaan kita semua dan mengenali kekayaan Indonesia yang memang kaya raya ini, Mbak Putri. Dan ada gambar jembatan, ada gambar pembangunan di sana, itu menggambarkan menyongsong masa depan yang gemilang. Apalagi di era pandemi ini, mudah-mudahan uang yang diterbitkan memberikan rasa syukur dan motivasi untuk terus kita melanjutkan pembangunan yang telah ditempuh selama ini, selama 75 tahun. Kiranya itu, Mbak Putri. Jadi soal polemik anak yang katanya mirip pakaian adatnya tidak Indonesia itu tidak betul. Ya, tidak betul itu. Baik. Jadi terima kasih tadi Bapak Datuk menjelaskan tadi, memperjelas kita semua. Baik, Mas Pri, ini kan ada makna filosofis tersendiri dengan dipilihnya gambar-gambar ini untuk bisa mengisi lembaran uang pecahan edisi spesial ini. Dan memang maksudnya adalah untuk mengangkat keragaman kekayaan budaya kita. Tapi kemudian masyarakat kok malah pikirannya negatif seperti ini, Mas Pri? Saya kira ya, itu bukan mewakili masyarakat secara utuh ya Bud ya. Karena masyarakat juga sekarang ini segmentasi masyarakat itu bisa diatasnamakan berkeping-keping dan berlapis-lapis itu. Jadi mungkin masyarakat-masyarakat yang lain biasa-biasa saja. Dan ini sudah jelas toh Pak Datuk, kemudian rekan dari Bank Indonesia, Mas Oni ya? Betul, Mas Oni. Telah memberi klarifikasi yang saya kira sudah clear persoalannya. Tetapi zaman ini kan zaman kecepatan informasi yang luar biasa, yang saya kira barang-barang yang cepat itu yang diusung itu bukan hanya kadang-kadang validitas informasi,
tapi juga gosip, juga asumsi. Jadi masyarakat juga harus dibimbing dengan ketenangan agar sesuatu yang tersampaikan cepat itu bukan selalu wakil kebenaran. Itu yang ingin saya garis bawahi justru, Put. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini kembali, Mas Pri, Mas Roni dan juga Datuk, tapi kita akan rehat sejenak dan apakah Pak Indonesia Malam akan segera kembali.